itu terkenal pemberani. Akhirnya karena terkenal pemberani, dia itu zalim kepada keluarga. Ada apa tidak? Ada kan ya? Karena dia pemberani, dia menzolimi keluarga-keluarganya yang takut kepada dia. Ada. Kalau memang pemberani datang ke Palestina sekarang, Pak, dijamin tahlilan namanya. Nggak usah sok-sokan kalau di Palestina itu mau bawa apapun kita, kalau nggak bisa perang, tahlilan kita. Kata Rasulullah, orang yang berani adalah ketika agamanya dihina, dia berani. Ketika agamanya dilecehkan, Nabi Muhammad dilecehkan, dia ada di barisan paling depan. Itu pemberani namanya. Itu pemberani. Kalau kepada saudara sendiri jangan. Kenapa? Karena dosa yang paling berat dibawa ke akhirat adalah adawah, permusuhan. Kalau kita berdosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Meskipun kita tetap harus beribadah yang banyak. Tapi kalau dosanya kepada sesama manusia, kita zalim kepada manusia, kita merendahkan orang lain, kita memusuhi orang lain, kita berbuat zalim kepada orang lain, maka kalau dia tidak memaafkan, Allah pun tidak akan memaafkan. Itu dosa yang paling berat yang akan dibawa ke akhirat. Nah, lalu bagaimana khususnya ibu-ibu? Ustaz, saya itu setiap hari kerjanya gibah. Apalagi kalau sudah kumpul-kumpul arisan, sekali tarik nafas 2 kampung kena gibah semua. Bagaimana cara minta maafnya? Ternyata orang yang digibahi saya sudah meninggal, saya belum sempat minta maaf. Ternyata orang yang pernah saya zalimi orangnya jauh, tidak pernah ketemu lagi. Bagaimana saya cara minta maaf kepada mereka? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratu manil tabtahu antastaghfir lahu. Kalau kita punya salah sama orang, orangnya sudah tidak pernah ketemu dengan kita atau bahkan meninggal duluan, maka cara minta maafnya kata Rasulullah, doakan dia agar diampuni oleh Allah. Doakan dia agar dosa-dosanya diringankan oleh Allah, siksanya diringankan oleh Allah. Itu cara minta maafnya. Nah, kalau kita gak ngaji gak bisa, kita gak tahu. Terutama di bulan yang sangat mulia ini, bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Indonesia itu tempat paling laris untuk aliran sesat, Bu. Gak ada kemudian aliran sesat yang gak berkembang di Indonesia. Bayangkan, orang Indonesia kalau ngaku-ngaku itu keren, Bu. Kemarin ada yang langsung bilang, saya Idul Fitri langsung nelpon Allah katanya. Indonesia itu gak usah pakai ru'yatul hilal, saya langsung nelpon Allah katanya. Kok bisa itu? Dapat dari mana nomor WA-nya Allah itu? Saya tidak punya gitu. Ada yang ngaku malaikat Jibril, ada apa tidak? Ada, dia Eden masuk penjara kan akhirnya? Ada kemudian aliran Syiah. Aliran Syiah ini aliran yang sesat, ekstrim, dan rata-rata tempatnya itu di Bondowoso dan di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, Syiah ini ada yang mengatakan bahwa malaikat Jibril salah menurunkan wahyu katanya. Seharusnya yang menjadi nabi Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril salah ngantar wahyu. Emangnya dia pikir malaikat Jibril tukang antar Shopee gitu bisa salah alamat? JNT gitu bisa salah alamat gitu. Masa ada koordinasi dulu sama Allah kan? Ini wajahnya, ini orangnya, ini tempatnya gitu. Ada di Indonesia. Apakah pengikutnya ada? Banyak. Kemarin yang ngomong sama semut ada apa tidak? Ada. Wa maqolina rumatan Gunung Semeru katanya. Pengikutnya ada apa tidak? Ada. Lahan Indonesia adalah lahan terbaik untuk aliran sesat. Selama tidak mengkritik pemerintah, mereka akan berkeliaran. Nah, bagaimana kemudian kita menjaga keimanan kita? Kata Habib Ali Jindan, iman kita itu kadang ke atas, kadang ke bawah. Kalau malaikat, keimanannya itu standar, terus seperti itu. Kalau para nabi, keimanannya itu terus meningkat. Itu para nabi, para rasul. Kalau iblis, itu imannya selalu turun. Nah, kalau kita imannya memang begini-gini, Pak, tapi banyakan ke bawahnya. Lah bagaimana caranya? Kalau kita tidak kumpul di majelis-majelis seperti ini, tidak bisa. Majelis-majelis yang bermanfaat tidak bisa. Kita akan terombang-ambing. Kemarin dengar enggak?
katanya nasabnya Habaib itu palsu. Dengar enggak Pak? Ibu-ibu dengar bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi? Dengar? Nah, apakah kemudian di belakang mereka tidak ada tangan-tangan orang kafir? Ada. Wallahi, saya melihat dengan mata kepala sendiri berapa transferannya mereka kalau mendukung orang-orang yang membatalkan nasab Habaib. Saya melihat dengan kalau orang-orang lain mungkin katanya, oh katanya mereka dibiayai. Wallah, saya melihat dengan mata kepala sendiri ada yang dapat ratusan juta untuk menyerang para Habaib. Oh, Habib itu bukan keturunan Nabi. Apakah kemudian saya ditawari? Ditawari saya Pak. Saya ditawari juga gitu. Berbagai cara mereka untuk menghancurkan para Habaib. Berbagai cara. Apakah di belakang mereka tidak ada tangan-tangan orang kafir? Ada. Makanya Al-Fakir kalau jenengan sering main TikTok, itu saya biasanya live-nya di TikTok Pak. TikTok saya itu Naja Media. Kalau klik Naja Media, itu saya biasanya live. Live-nya itu biasanya diskusi lintas agama melawan orang-orang yang menghujat Islam. Alhamdulillah sampai detik ini hampir setiap bulan kita memualafkan orang. Jabodetabek saja sudah ratusan yang mualaf. Alhamdulillah, bini'amatillah. Alhamdulillah. Apakah kemudian kita tidak dibenci oleh mereka? Oh, dibenci Pak. Sekarang saya sama teman-teman dilaporkan di Polda. Jadi kalau suatu saat jenengan dengar saya masuk penjara, ya sudah, itu berarti gara-gara dakwah lintas agama. Kenapa saya pilih dakwah itu? Karena dulu Rasulullah mengajarkan la ilaha illallah kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dulu Rasulullah mengajarkan Islam kepada orang-orang yang tidak mengenal Islam. Maka saya memilih jalan itu untuk berdakwah agar orang-orang yang dulu ketika lahir dia adalah muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang lahir dia lahir dalam keadaan suci. Lalu innama abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjizan. Ayah ibunya lah yang membuat mereka murtad, membuat mereka kafir. Ada yang kemudian jadi Yahudi, ada yang kemudian jadi Kristen, ada yang kemudian jadi Majusi. Maka Al-Fakir memilih dakwah mengembalikan mereka kepada fatrahnya, ambil mereka untuk kembali kepada agama Islam. Dulu kamu ketika lahir adalah muslim, gara-gara ayah ibumu